Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang demi donor ginjal dan pengobatan. Wanita sakit menikahi pria penderita kanker, tetapi akhirnya saling jatuh cinta. Akankah mereka bahagia di sisa umur yang divonis sangat pendek? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore di kota Semarang tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menyimpan kesedihan yang selama ini memenuhi hati seorang wanita bernama Lestari. Usianya baru menginjak 28 tahun. Wajahnya masih terlihat cantik dan teduh. Namun, tubuhnya semakin hari semakin lemah karena penyakit gagal ginjal kronis yang telah lama menggerogoti kesehatannya. Sudah hampir 2 tahun Lestari menjalani cuci darah secara rutin. Setiap pekan, ia harus datang ke rumah sakit untuk mempertahankan hidupnya. Biaya pengobatan yang terus membengkak membuat tabungan keluarganya habis sedikit demi sedikit. Rumah sederhana peninggalan almarhum ayahnya bahkan hampir dijual demi membayar biaya perawatan. Meski begitu, Lestari tidak pernah mengeluh di hadapan ibunya. Ia selalu berusaha tersenyum. Ia tidak ingin wanita yang telah membesarkannya itu ikut kehilangan harapan. "Bu, Lestari masih kuat. Ibu jangan menangis lagi, ya." Ibunya hanya mampu mengangguk sambil menggenggam tangan putrinya erat. Di balik senyumnya, ia tahu bahwa setiap kali selesai menjalani cuci darah, tubuh Lestari membutuhkan waktu berhari-hari untuk kembali memiliki tenaga. Dokter pernah menjelaskan dengan jujur, harapan terbaik Lestari adalah mendapatkan donor ginjal yang cocok. Namun, proses itu tidak mudah. Selain harus menemukan donor yang sesuai, biaya operasinya juga sangat besar. Kalimat itu terus terngiang di kepala Lestari. Ia sadar waktu tidak berpihak kepadanya. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Danar sedang duduk sendirian di balkon rumahnya. Usianya 32 tahun. Ia dikenal sebagai pria yang tenang, sopan, dan rendah hati. Namun, tidak banyak orang mengetahui bahwa di balik senyum yang selalu ia tampilkan, tersimpan perjuangan melawan kanker stadium lanjut yang telah menyerang tubuhnya selama lebih dari setahun. Berbagai pengobatan telah dijalani. Kemoterapi, terapi tambahan, obat-obatan yang jumlahnya tidak sedikit. Namun, hasil pemeriksaan terakhir membuat semua orang terdiam. Dokter berkata dengan suara pelan, "Kondisi penyakit Anda berkembang cukup cepat. Kami tetap akan memberikan pengobatan terbaik. Akan tetapi secara medis, waktu yang Anda miliki kemungkinan tidak panjang lagi." Danar menerima kenyataan itu dengan hati yang jauh lebih tenang daripada keluarganya. Ia tidak marah. Ia juga tidak menyalahkan siapapun. Baginya, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Yang membuatnya sulit tidur bukanlah rasa takut menghadapi kematian, melainkan satu penyesalan. Selama hidupnya, ia belum pernah benar-benar menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Suatu malam, Danar memanggil sahabat lamanya, seorang dokter spesialis penyakit dalam bernama Arif. Mereka berbincang cukup lama di ruang kerja. "Aku sudah memikirkan semuanya," ucap Danar perlahan. "Apa yang sedang kamu rencanakan?" tanya Arif. Danar menatap langit malam dari balik jendela. "Kalau memang umurku tinggal sebentar, aku ingin hidupku bermanfaat sebelum benar-benar berakhir." Arif terdiam. Danar kembali berbicara. "Aku ingin mendonorkan salah satu ginjalku kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan." Mendengar kalimat itu, Arif langsung menggeleng. "Itu keputusan yang sangat besar, Danar. Kondisimu sendiri sedang menjalani pengobatan kanker." Danar mengangguk pelan. "Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, tidak semua bagian tubuhku terdampak secara langsung. Jika secara medis memungkinkan dan aman dilakukan, aku ingin menyelamatkan satu kehidupan." Arif tidak langsung menjawab. Ia mengenal Danar sejak lama. Ketika pria itu sudah mengambil keputusan, sangat sulit mengubah pendiriannya. Beberapa minggu kemudian, melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang, tim dokter menemukan sebuah kemungkinan yang mengejutkan.
Ada seorang pasien gagal ginjal yang memiliki kecocokan donor sangat tinggi dengan Danar. Nama pasien itu Lestari. Namun, muncul persoalan lain. Danar memiliki satu syarat yang membuat seluruh tim medis terdiam. Ia ingin seluruh biaya operasi, perawatan, serta pengobatan Lestari ditanggung sepenuhnya melalui dana pribadinya. Bahkan, ia memiliki satu permintaan yang terdengar begitu tidak biasa. Permintaan itu bukan karena paksaan, bukan pula karena belas kasihan, melainkan karena sebuah alasan yang hanya ia simpan di dalam hatinya. Ketika keluarga Lestari dipanggil ke ruang konsultasi, dokter menyampaikan seluruh penjelasan secara perlahan. "Lestari, ada seseorang yang bersedia membantu Anda." Lestari menatap dokter dengan bingung. "Siapa?" Dokter menarik napas panjang sebelum menjawab. "Namanya Danar." Lestari belum pernah mendengar nama itu. Namun, kalimat dokter berikutnya membuat ruangan seketika sunyi. "Beliau bersedia mendonorkan ginjalnya kepada Anda, menanggung seluruh biaya pengobatan, dan beliau memiliki satu syarat yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang." Lestari menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, di ruangan berbeda, Danar memejamkan mata sambil menggenggam hasil pemeriksaan kesehatannya. Ia tahu waktunya tidak panjang. Namun, ia berharap, sebelum ajal benar-benar datang menjemput, ia masih diberi kesempatan untuk melakukan satu kebaikan terbesar dalam hidupnya. Tanpa disadari oleh keduanya, takdir mulai mempertemukan dua insan yang sama-sama sedang berlomba melawan waktu. Dan pertemuan itu akan menjadi awal dari kisah cinta paling mengharukan yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Ruangan konsultasi itu masih dipenuhi suasana hening. Lestari duduk di samping ibunya sambil menggenggam ujung jilbabnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya tampak tenang. Namun, di dalam hatinya, begitu banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Dokter Arif membuka berkas pemeriksaan di hadapannya. Ia menatap Lestari dengan penuh empati, lalu berbicara perlahan agar setiap kalimat dapat dipahami dengan baik. "Lestari, saudara Danar telah mempertimbangkan keputusan ini dalam waktu yang cukup lama. Beliau memahami seluruh risiko medis yang akan dihadapi. Keputusan ini bukan dibuat secara tergesa-gesa." Lestari mengangguk pelan. "Lalu, apa syarat yang beliau maksud, Dok?" Dokter Arif menarik napas sejenak. "Danar bersedia menjadi pendonor ginjal Anda. Beliau juga telah menyiapkan seluruh biaya operasi, biaya rawat inap, obat-obatan, hingga proses pemulihan setelah tindakan medis selesai." Ibunda Lestari langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya perlahan mengalir. Bantuan sebesar itu terasa seperti sebuah keajaiban yang datang di saat harapan mereka hampir padam. Namun, Dokter Arif belum selesai berbicara. Ada satu syarat yang diajukan Danar. Lestari menatap dokter dengan penuh perhatian. "Beliau ingin menikahi Anda." Kalimat itu membuat udara di dalam ruangan terasa berhenti sesaat. Lestari membeku. Ibunya pun hanya mampu saling berpandangan dengan putrinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa syarat tersebut akan menjadi bagian dari pembicaraan hari itu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya, Lestari bertanya dengan suara lirih. "Apakah beliau memaksa saya, Dok?" Dokter Arif segera menggeleng. "Tidak. Danar justru berpesan agar Anda diberi kebebasan sepenuhnya. Bila Anda menolak, beliau tetap menghormati keputusan itu. Tidak akan ada tekanan sedikit pun." "Lalu, mengapa beliau mengajukan syarat seperti itu?" Dokter Arif tersenyum tipis. Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab langsung oleh Danar. Sore harinya, untuk pertama kalinya Lestari bertemu dengan pria yang namanya sejak tadi memenuhi pikirannya. Pertemuan itu berlangsung di taman kecil rumah sakit. Danar datang mengenakan kemeja putih sederhana. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan pria seusianya. Wajahnya memang pucat akibat pengobatan yang terus dijalani. Namun, sorot matanya tetap hangat dan menenangkan. Lestari perlahan menghampiri. Mereka berdiri saling berhadapan.
Tidak ada sapaan yang berlebihan. Tidak ada senyum yang dibuat-buat. Hanya dua orang asing yang sama-sama sedang membawa beban hidup yang sangat berat. Danar lebih dahulu memecah keheningan. "Terima kasih, karena bersedia menemui saya." Lestari mengangguk pelan. Dokter mengatakan, "Bapak ingin menikahi saya." Danar tersenyum kecil. "Iya." "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Danar tidak langsung menjawab. Ia memandang pepohonan yang bergoyang perlahan diterpa angin sore. "Lestari, saya tidak ingin pernikahan ini dipahami sebagai sebuah transaksi. Lalu, saya hanya ingin jika nanti umur saya benar-benar berakhir, saya pergi sebagai seorang suami yang pernah memiliki keluarga. Saya ingin ada seseorang yang saya bahagiakan sebelum semuanya selesai." Lestari terdiam. Danar melanjutkan ucapannya. "Saya tidak meminta Anda mencintai saya. Saya juga tidak meminta balasan apapun. Kalau suatu hari nanti Anda sehat, lalu memilih menjalani hidup sendiri setelah saya tiada, saya pun akan menerimanya." Lestari mulai memahami bahwa pria di hadapannya tidak sedang mencari keuntungan. Sebenarnya, ia sedang berusaha memberikan seluruh sisa hidupnya kepada orang lain. "Lalu, bagaimana dengan penyakit Bapak?" Danar tersenyum tenang. "Saya mengidapkan kanker stadium lanjut." Kalimat itu membuat napas Lestari tertahan. Dokter mengatakan, waktu saya mungkin tidak panjang. Kini, justru Lestari yang tidak mampu berkata-kata. Ia baru menyadari bahwa pria yang ingin menyelamatkan hidupnya ternyata sedang berjuang mempertahankan hidupnya sendiri. Malam itu, Lestari tidak dapat memejamkan mata. Ia duduk di samping jendela rumah sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Di dalam benaknya, ucapan Danar terus terngiang. "Saya hanya ingin ada seseorang yang saya bahagiakan sebelum semuanya selesai." Kalimat itu terdengar begitu sederhana. Namun, terasa sangat tulus. Ibunya perlahan duduk di sampingnya. "Lestari." "Iya, Bu. Apa yang sedang kamu pikirkan?" Lestari menghela napas panjang. Lestari takut. Takut karena harus menikah dengan orang yang belum dikenal. Lestari mengangguk. Tapi, Lestari juga merasa bersalah. "Bersalah kenapa, Nak?" Beliau sedang sakit. Bahkan mungkin lebih berat daripada penyakit Lestari. Tapi beliau justru memikirkan hidup orang lain. Ibunya menggenggam tangan putrinya dengan lembut. "Kita memang tidak pernah tahu alasan Allah mempertemukan dua manusia. Bisa jadi, pertemuan ini bukan sekadar tentang donor ginjal." Lestari menundukkan kepala. Air matanya mulai menetes perlahan. Ia sadar, keputusan yang akan diambil bukan hanya menentukan masa depannya, melainkan juga menentukan bagaimana dua orang yang sama-sama divonis memiliki waktu yang singkat akan menjalani sisa hidup mereka. Keesokan paginya, Danar kembali menjalani pemeriksaan rutin. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Dr. Arif menghampirinya. "Danar, apakah kamu yakin dengan keputusanmu?" Danar tersenyum penuh ketenangan. "Saya sudah yakin sejak hari pertama mendengar nama Lestari. Tapi, bagaimana kalau akhirnya dia menolak?" Danar memandang ke arah jendela rumah sakit. "Kalau memang itu pilihannya, saya tetap akan mendoakan agar dia sembuh. Kebahagiaan tidak selalu harus dimiliki. Kadang cukup melihat orang lain tetap hidup." Sementara itu, di rumah sederhana yang dipenuhi keheningan, Lestari akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Namun, sebelum mengucapkan jawabannya kepada Danar, ia meminta satu pertemuan terakhir. Ada sebuah pertanyaan yang selama ini masih tersimpan di dalam hatinya. Pertanyaan yang jawabannya akan menentukan apakah ia benar-benar siap menjadi pendamping seorang pria yang sedang berpacu dengan sisa waktu hidupnya. Pagi itu, langit tampak cerah. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela ruang konsultasi rumah sakit. Di ruangan itulah Lestari kembali bertemu dengan Danar. Pertemuan kedua mereka terasa berbeda. Kali ini, bukan sekadar membicarakan kondisi kesehatan. Ada keputusan besar yang sedang menunggu untuk diucapkan.
Danar lebih dahulu mempersilakan Lestari duduk. "Terima kasih sudah datang lagi." Lestari mengangguk pelan. "Saya memang ingin bertemu sekali lagi sebelum memberikan jawaban." Danar tersenyum tipis. "Tentu, saya siap mendengar apapun keputusan Anda." Suasana kembali hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berembus pelan. Lestari menarik napas panjang, lalu menatap Danar dengan sorot mata yang penuh kesungguhan. "Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya satu hal." "Silakan." "Kalau nanti operasi donor berhasil, lalu kondisi saya membaik, sementara penyakit Bapak semakin memburuk, apakah Bapak tidak akan menyesal telah memberikan ginjal kepada saya?" Danar tersenyum hangat. Senyum itu begitu tenang, seolah pertanyaan tersebut telah lama ia siapkan jawabannya. "Lestari, hidup bukan diukur dari berapa lama kita bernapas." Lestari memperhatikan setiap kata yang keluar dari bibir Danar. "Hidup diukur dari seberapa banyak kebaikan yang bisa kita tinggalkan. Kalau nanti saya memang harus pergi lebih dulu, saya ingin pergi tanpa membawa penyesalan. Tapi, itu tetap pengorbanan yang sangat besar." Danar menggeleng perlahan. "Bukan pengorbanan." "Lalu?" "Kesempatan." Lestari tampak bingung. "Saya diberi kesempatan untuk membantu seseorang tetap hidup. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu." Jawaban itu membuat hati Lestari bergetar. Ia tidak melihat sedikitpun rasa pamrih pada diri pria di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Danar mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari dalam tasnya. Ini adalah salinan seluruh dokumen. Lestari menerimanya dengan perlahan. Di dalam map itu terdapat rincian biaya operasi, surat persetujuan donor, hingga dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh biaya pengobatan Lestari telah disiapkan melalui dana pribadi Danar. Tidak ada satupun syarat mengenai harta. Tidak ada perjanjian yang merugikan. Tidak ada tuntutan apapun setelah pernikahan berlangsung. Lestari membaca setiap lembar dengan saksama. Semakin lama, dadanya justru terasa semakin sesak. "Bapak benar-benar sudah menyiapkan semuanya." Danar mengangguk. "Saya hanya ingin Anda fokus untuk sembuh." "Lalu keluarga Bapak? Mereka sudah mengetahui keputusan saya. Apakah mereka setuju?" Danar tersenyum kecil. "Awalnya mereka menolak. Mereka takut kondisi saya semakin memburuk. Lalu, saya mengatakan kepada mereka, kalau umur memang sudah ditentukan oleh Tuhan, saya ingin mengisinya dengan sesuatu yang berarti." Lestari menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh ke atas map yang sedang ia pegang. Siang harinya, Lestari meminta izin berbicara berdua dengan ibunya di taman rumah sakit. Angin bertiup lembut. Suara dedaunan yang bergesekan seolah ikut menemani percakapan mereka. "Bu." "Iya, Nak. Kalau ibu menjadi Lestari, apa yang akan ibu lakukan?" Ibunya tersenyum penuh kasih. "Ibu tidak bisa memilihkan jalan hidupmu." Lestari benar-benar takut. Takut menikah. Bukan hanya itu. Lalu, Lestari takut nanti justru semakin menyayangi beliau. Ibunya memandang putrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kenapa takut kalau memang akhirnya saling menyayangi? Karena dokter mengatakan umur beliau tidak panjang. Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Ibunya menggenggam tangan Lestari erat. "Nak, tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama seseorang akan hidup. Lalu, yang bisa kita pilih hanyalah bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan." Lestari mengusap air matanya. Ia mulai memahami bahwa rasa takut tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, bukan berarti rasa takut harus menghentikan langkahnya. Menjelang sore, Lestari kembali menemui Danar. Pria itu sedang duduk membaca sebuah buku di ruang tunggu rumah sakit. Ketika melihat Lestari datang, Danar segera menutup bukunya. "Apa Anda sudah mengambil keputusan?" Lestari berdiri beberapa langkah di depannya. Tangannya saling menggenggam karena gugup. "Saya sudah." Danar tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunggu. Lestari menarik napas panjang. "Kalau Bapak masih berkenan."
Danar memperhatikan wajahnya dengan tenang. "Saya bersedia menjadi istri Bapak." Ucapan itu terdengar lirih. Namun, cukup untuk membuat mata Danar berkaca-kaca. Bukan karena ia berhasil mendapatkan jawaban yang diinginkan, melainkan karena ia tahu, keputusan itu pasti sangat berat bagi Lestari. Danar perlahan berdiri. "Terima kasih." Lestari menggeleng pelan. "Justru saya yang harus berterima kasih." "Tidak." "Mengapa?" "Karena Anda bersedia menemani seseorang yang mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi." Lestari tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. "Kalau memang kita sama-sama sedang berpacu dengan waktu, bukankah lebih baik kita saling menguatkan?" Danar tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan sambil menahan haru. Beberapa hari kemudian, kedua keluarga dipertemukan dalam sebuah pertemuan sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pembicaraan tentang harta ataupun status. Yang dibahas hanyalah kesehatan, proses operasi, dan rencana pernikahan yang akan dilaksanakan secara sederhana setelah seluruh persiapan medis dinyatakan aman oleh tim dokter. Di akhir pertemuan, Dr. Arif menyampaikan satu hal yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Operasi donor memang memiliki peluang keberhasilan yang baik. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, kondisi Danar dan Lestari sama-sama membutuhkan pengawasan ketat. Setelah operasi nanti, perjuangan mereka belum selesai. Kalimat itu membuat kedua keluarga saling berpandangan. Mereka sadar, pernikahan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Justru akan menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Sementara itu, malam mulai menyelimuti kota. Di kamar rumah sakitnya, Danar memandang cincin sederhana yang telah ia siapkan untuk Lestari. Di tempat berbeda, Lestari memandangi langit dari balik jendela kamarnya sambil menggenggam sebuah tasbih pemberian almarhum ayahnya. Keduanya tersenyum dalam diam. Tanpa mereka sadari, takdir telah mempertemukan dua hati yang awalnya hanya dipersatukan oleh sebuah kesepakatan. Namun, perlahan, takdir mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekadar sebuah perjanjian. 2 minggu setelah Lestari menyatakan kesediaannya, seluruh rangkaian pemeriksaan medis akhirnya selesai. Tim dokter memastikan bahwa proses transplantasi dapat dilakukan. Namun, sebelum operasi dilaksanakan, Danar dan Lestari memutuskan untuk terlebih dahulu melangsungkan akad nikah secara sederhana, sesuai dengan keinginan Danar. Pernikahan itu tidak diadakan di gedung mewah. Tidak ada pesta besar. Tidak ada iringan musik yang meriah. Akad hanya berlangsung di musala kecil yang berada di lingkungan rumah sakit, dihadiri keluarga inti, Dr. Arif, beberapa tenaga medis, serta seorang penghulu. Suasana terasa begitu hikmat. Di balik kebahagiaan yang seharusnya mengiringi hari pernikahan, tersimpan kenyataan pahit yang hanya diketahui oleh orang-orang di ruangan itu. Mempelai pria sedang berjuang melawan kanker stadium lanjut. Mempelai wanita sedang menunggu donor ginjal agar dapat mempertahankan hidupnya. Ketika penghulu mengucapkan kalimat akad, suara Danar terdengar mantap meski napasnya sedikit berat. "Saya terima nikahnya Lestari binti almarhum Hadi dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai." Seketika, air mata mengalir dari pipi Lestari. Bukan karena sedih menjadi seorang istri, melainkan karena ia sadar, pria yang baru saja mengucapkan ijab kabul itu mungkin tidak akan memiliki waktu yang panjang untuk mendampinginya. Usai akad, Danar menghampiri Lestari yang masih duduk sambil mengusap air mata. "Lestari." "Iya, Mas." Mulai hari itu, untuk pertama kalinya Lestari memanggil Danar dengan sebutan yang terasa begitu hangat. Danar tersenyum. "Terima kasih sudah menerima saya." Lestari menggeleng perlahan. "Seharusnya saya yang berterima kasih. Boleh saya meminta satu hal?" "Tentu." "Mulai hari ini, jangan pernah merasa menjadi orang yang berutang kepada saya." Lestari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Pernikahan ini bukan balas budi. Bukan juga rasa kasihan. Saya ingin kita benar-benar menjadi suami istri, sampai kapanpun Tuhan mengizinkan. Kalimat itu membuat dada Lestari terasa sesak.
Ia mengangguk sambil menahan tangis. Insya Allah, Mas. Beberapa hari setelah pernikahan, jadwal operasi akhirnya ditentukan. Seluruh keluarga berkumpul sejak pagi. Suasana rumah sakit jauh lebih tegang dibandingkan hari akad. Dokter Arif datang membawa hasil pemeriksaan terakhir. Ia memandang Danar dan Lestari secara bergantian. Secara medis, operasi tetap dapat dilaksanakan. Semua orang mengembuskan napas lega. Namun, Dokter Arif melanjutkan kalimatnya dengan nada yang jauh lebih serius. Ada hal yang harus saya sampaikan. Ruangan kembali sunyi. Kondisi kanker Danar berkembang lebih cepat dibandingkan pemeriksaan bulan lalu. Lestari langsung menoleh ke arah suaminya. Danar tetap tenang. Dokter Arif melanjutkan. Operasi donor memang masih memungkinkan. Akan tetapi, setelah operasi nanti, kondisi tubuh Danar kemungkinan akan jauh lebih lemah. Ibunda Lestari mulai menangis. Kami hanya ingin seluruh keluarga memahami risiko tersebut. Lestari menggenggam tangan Danar erat. Mas. Danar tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Tapi, semuanya sudah saya pikirkan. Lestari tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia bangkit dari kursinya. Tidak. Semua orang menatapnya. Saya tidak mau operasi ini dilakukan. Ruangan langsung dipenuhi keheningan. Danar memandang istrinya dengan lembut. Lestari. Saya tidak sanggup. Lestari. Kalau operasi ini membuat kondisi Mas semakin buruk, saya lebih memilih tetap menjalani cuci darah. Air mata terus mengalir di pipinya. Saya tidak ingin hidup karena harus kehilangan Mas lebih cepat. Kalimat itu membuat seluruh ruangan ikut larut dalam haru. Danar perlahan berdiri. Meski tubuhnya terasa lemah, ia tetap menghampiri Lestari. Ia menggenggam kedua tangan istrinya dengan penuh kasih sayang. Lestari, dengarkan saya. Lestari menggeleng. Tidak, Mas. Tolong. Lestari akhirnya mengangkat wajahnya. Danar tersenyum. Kalau kita benar-benar saling menyayangi. Air mata mulai memenuhi mata Danar. Jangan pernah menghalangi seseorang berbuat baik. Tapi saya takut kehilangan Mas. Saya juga takut. Jawaban itu membuat Lestari semakin menangis. Saya takut meninggalkanmu sendirian. Tapi rasa takut tidak boleh membuat kita menyerah. Danar mengusap air mata istrinya dengan lembut. Saya tidak pernah menjanjikan umur panjang. Saya hanya ingin memberikan kesempatan agar kita bisa menjalani hidup bersama. Walaupun sebentar. Lestari memeluk suaminya erat. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar menyadari bahwa pria yang berada dalam pelukannya bukan hanya suaminya, melainkan seseorang yang rela mempertaruhkan sisa hidup demi menyelamatkan hidup wanita yang baru dikenalnya beberapa minggu lalu. Malam sebelum operasi, Danar terbangun ketika melihat Lestari duduk sendirian di musyalah rumah sakit. Wanita itu sedang berdoa sambil menangis. Ya Allah, bila memang umur kami pendek, izinkan kami melewati semuanya dengan ikhlas. Jangan biarkan kami berpisah karena penyesalan. Danar tidak langsung menghampiri. Ia hanya berdiri di balik pintu, ikut mengangkat kedua tangannya. Di dalam hati, ia memanjatkan doa yang berbeda. Ya Allah, bila Engkau memang akan mengambil hidupku lebih dahulu, izinkan Lestari tetap hidup lebih lama. Jadikan ginjalku sebagai jalan agar ia dapat menikmati kehidupan yang tidak sempat aku miliki. Tanpa mereka sadari, doa mereka malam itu saling bertolak belakang. Lestari memohon agar Danar diselamatkan. Sedangkan Danar memohon agar seluruh harapan hidup diberikan kepada istrinya. Keesokan paginya, dua ranjang didorong berdampingan menuju ruang operasi. Lestari menggenggam tangan Danar sekuat tenaga. Mas. Iya. Kalau nanti kita sama-sama selamat. Danar tersenyum. Kita pulang bersama. Lalu, kita menikmati setiap hari, seolah itu adalah hadiah terakhir dari Tuhan. Lestari mengangguk sambil tersenyum di balik air matanya. Namun, tepat ketika pintu ruang operasi hampir tertutup,
Dr. Arif menerima panggilan mendesak dari tim laboratorium. Ekspresinya berubah drastis. Ia segera meminta perawat menghentikan kedua ranjang. Semua orang terkejut. Ada hasil pemeriksaan terakhir yang baru saja keluar. Dan hasil itu dapat mengubah seluruh rencana operasi yang telah mereka perjuangkan selama berminggu-minggu. Suasana di depan ruang operasi berubah menjadi semakin mencekam. Semua mata tertuju kepada Dr. Arif yang baru saja menerima hasil pemeriksaan laboratorium terakhir. Wajahnya tampak serius. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya mendekati Danar dan Lestari. "Maaf, kita harus menunda beberapa menit." Jantung Lestari berdegup semakin kencang. "Ada apa, Dok?" Dr. Arif membuka map hasil pemeriksaan. "Semalam, kondisi darah Danar mengalami perubahan. Kami harus memastikan semuanya benar-benar aman sebelum operasi donor dilakukan." Lestari langsung menggenggam tangan suaminya. "Apakah operasinya dibatalkan?" Dr. Arif menggeleng perlahan. "Belum. Kami hanya perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Kami tidak ingin mengambil risiko sedikit pun." Mendengar penjelasan itu, seluruh keluarga kembali menunggu dengan penuh kecemasan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lestari terus memandangi pintu laboratorium, seolah berharap seseorang segera datang membawa kabar baik. Sementara itu, Danar justru terlihat paling tenang. Ia duduk di kursi roda sambil tersenyum kecil kepada istrinya. "Lestari." "Iya, Mas. Kalau nanti operasinya tetap jadi, jangan menangis lagi." Lestari langsung menggeleng. "Bagaimana mungkin saya tidak menangis?" Danar tersenyum lembut. "Saya ingin wajah terakhir yang saya lihat sebelum masuk ruang operasi adalah senyummu." Kalimat itu membuat air mata Lestari kembali jatuh. Ia berusaha tersenyum, meski bibirnya terus bergetar. Sekitar 30 menit kemudian, Dr. Arif kembali datang bersama dua dokter lainnya. Kali ini, ekspresinya sedikit lebih tenang. Hasil pemeriksaan tambahan sudah keluar. Semua orang berdiri. "Bagaimana, Dok? Operasi dapat dilanjutkan?" Semua yang hadir mengucapkan syukur. Namun, Dr. Arif kembali mengingatkan, risiko bagi Danar tetap sangat tinggi. Setelah operasi, kondisi tubuhnya mungkin akan menurun lebih cepat karena penyakit yang sedang beliau perjuangkan. Danar mengangguk mantap. "Saya mengerti." Lestari menundukkan kepala. Ia ingin membujuk suaminya sekali lagi agar membatalkan semuanya. Namun, ketika melihat senyum tenang di wajah Danar, ia mengurungkan niatnya. Ia tahu, keputusan itu lahir dari ketulusan, bukan dari paksaan. Kedua ranjang kembali didorong menuju ruang operasi. Di sepanjang lorong rumah sakit, Lestari dan Danar saling menggenggam tangan. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan. Mereka hanya saling memandang. Tatapan itu sudah cukup untuk menyampaikan begitu banyak perasaan. Sesaat sebelum pintu ruang operasi tertutup, Danar berbisik pelan. "Lestari." "Iya, Mas. Kalau nanti kamu bangun lebih dulu." Lestari langsung menyela. "Mas juga harus bangun." Danar tersenyum. "Insya Allah. Aku akan menunggu." "Aku juga." Pintu ruang operasi akhirnya tertutup perlahan. Kedua keluarga hanya bisa memanjatkan doa. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Di luar ruangan, Ibunda Lestari terus menggenggam tasbih sambil melafalkan doa tanpa henti. Sesekali ia menatap lampu indikator operasi yang masih menyala. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Begitu pula keluarga Danar. Mereka sadar, keputusan Danar tidak mungkin diubah lagi. Kini, semuanya hanya bisa berharap kepada Tuhan. 4 jam berlalu. 5 jam. Hingga akhirnya lampu operasi padam. Pintu ruang operasi terbuka. Dr. Arif keluar dengan wajah yang tampak lelah. Seluruh keluarga segera menghampirinya. "Dok, bagaimana?" Dr. Arif tersenyum tipis. "Operasi transplantasi berhasil." Tangis haru langsung pecah. Ibunda Lestari bersujud syukur. Keluarga Danar saling berpelukan. Namun, kebahagiaan itu belum berlangsung lama.
Dokter Arif kembali melanjutkan penjelasannya. Kondisi Lestari stabil. Semua mengangguk lega. Lalu, Danar. Dokter Arif terdiam beberapa detik. Danar kehilangan cukup banyak tenaga selama operasi. Saat ini beliau masih berada di ruang perawatan intensif. Suasana kembali sunyi. Kami akan terus memantau kondisinya selama 24 jam ke depan. Kalimat itu membuat hati semua orang kembali dipenuhi kekhawatiran. Keesokan paginya, Lestari perlahan membuka mata. Pandangan pertamanya langsung mencari sosok suaminya. Ia mencoba bangun. Namun, rasa nyeri di tubuhnya membuatnya kembali berbaring. Seorang perawat segera menghampiri. "Bu Lestari, jangan banyak bergerak dulu." Lestari menggenggam tangan perawat itu. "Suami saya di mana?" Perawat tersenyum menenangkan. "Beliau masih dirawat di ruang intensif." "Apakah beliau baik-baik saja?" Perawat terdiam sejenak. "Kondisinya sedang dipantau dokter." Jawaban itu belum mampu menenangkan hati Lestari. Air matanya kembali mengalir. "Bisakah saya bertemu beliau?" "Untuk sementara belum bisa." Lestari memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia terus berdoa. "Ya Allah, jangan ambil kebahagiaanku secepat ini." 2 hari kemudian, kondisi Lestari menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Fungsi ginjal barunya mulai bekerja dengan normal. Seluruh tim medis merasa lega. Namun, kondisi Danar justru belum banyak berubah. Tubuhnya masih sangat lemah. Efek pengobatan kanker yang selama ini dijalani membuat proses pemulihannya berjalan lebih lambat. Meski demikian, ketika akhirnya Lestari diizinkan melihat suaminya dari balik kaca ruang intensif, Danar tetap berusaha tersenyum. Ia mengangkat tangannya perlahan. Lestari membalas lambaian itu sambil menangis. Tidak ada kata-kata. Hanya tatapan penuh cinta yang kini jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Kini, Lestari tidak lagi memandang Danar sebagai pria yang menyelamatkan hidupnya. Ia memandangnya sebagai suami yang telah mengisi hatinya dengan kasih sayang yang tulus. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Lestari menyadari sebuah kenyataan yang membuat dadanya sesak. Ia benar-benar telah jatuh cinta kepada Danar. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, Dokter Arif menerima hasil pemeriksaan terbaru mengenai perkembangan kanker Danar. Setelah membaca seluruh laporan itu, wajahnya berubah pucat. Ia menutup berkas tersebut perlahan. Lalu berkata lirih kepada tim dokter, "Kita harus segera memberitahu keluarga, karena kondisi Danar berkembang jauh lebih cepat daripada yang kami perkirakan." Kalimat itu menjadi awal dari ujian terbesar yang akan menghampiri rumah tangga Lestari dan Danar, tepat ketika cinta mereka mulai tumbuh dengan begitu dalam. Sore itu, Dokter Arif mengundang Danar, Lestari, serta kedua keluarga ke ruang konsultasi. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyimpan rasa iba yang begitu dalam. Sebagai dokter, ia telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, sebagai manusia, ia tahu bahwa ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh ilmu kedokteran. "Lestari, Danar, saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan terbaru." Lestari menggenggam tangan suaminya dengan erat. Danar mengangguk pelan. "Silakan, Dok." Dokter Arif membuka berkas di hadapannya. Operasi transplantasi berjalan dengan sangat baik. Fungsi ginjal Lestari menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tubuh Lestari menerima donor dengan baik. Itu adalah kabar yang sangat kami syukuri. Lestari menatap Danar dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas." Danar hanya membalas dengan senyum hangat. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Dokter Arif kembali melanjutkan. "Untuk Danar, kami menemukan bahwa penyebaran sel kanker berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pemeriksaan sebelumnya." Ruangan kembali hening. "Kami tetap akan memberikan pengobatan terbaik." Tetapi, Dokter Arif menundukkan kepala sejenak. Secara medis, kemungkinan waktu yang dimiliki Danar tinggal beberapa bulan. Ibunda Lestari langsung menangis. Keluarga Danar pun tidak mampu menyembunyikan kesedihan mereka. Anehnya, pria yang menerima vonis itu justru tersenyum.
Ia menggenggam tangan Lestari lebih erat. "Lalu bagaimana dengan kondisi saya, Dok?" tanya Lestari. Dokter Arif menatapnya dengan penuh kehati-hatian. "Transplantasi memang berhasil. Namun, kondisi tubuh Anda sudah terlalu lama mengalami kerusakan akibat gagal ginjal. Kami berharap Anda dapat hidup lebih lama, tetapi secara medis, kondisi Anda tetap harus diawasi ketat." "Apakah umur saya juga tidak panjang?" Dokter Arif tidak ingin memberikan harapan palsu. "Kami tidak dapat memastikan waktunya. Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri." Lestari menutup wajahnya. Air mata perlahan jatuh. Kini, mereka sama-sama mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Mereka adalah dua manusia yang sedang berjalan menuju akhir kehidupan. Malam itu, setelah kembali ke rumah sederhana yang telah disiapkan Danar sebelum menikah, suasana terasa begitu sunyi. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri atas 2 kamar, ruang tamu sederhana, dapur kecil, dan halaman depan yang dipenuhi tanaman bunga. Namun, bagi Lestari, rumah itu terasa jauh lebih indah daripada rumah mewah manapun. Karena di sanalah ia akan menghabiskan sisa waktunya bersama pria yang telah menjadi suaminya. Danar duduk di teras sambil menikmati udara malam. Lestari menghampirinya dengan membawa 2 cangkir teh hangat. "Mas." "Iya." "Apakah Mas takut?" Danar tersenyum sambil menerima cangkir itu. "Tentu." Lestari terdiam. "Saya juga manusia. Saya takut meninggalkanmu. Saya takut ibu menangis. Saya takut masih banyak impian yang belum sempat diwujudkan." Ia berhenti sejenak. "Tapi saya lebih takut kalau sisa hidup kita hanya dihabiskan untuk menangisi kematian yang belum datang." Kalimat itu membuat Lestari menatap suaminya dengan penuh haru. Danar melanjutkan, "Kalau memang Tuhan hanya memberi kita waktu sebentar, mari kita isi dengan kebahagiaan, bukan dengan penyesalan." Lestari mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak mendengar vonis dokter, ia tersenyum dengan tulus. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Setiap pagi, Danar selalu membangunkan Lestari untuk salat subuh berjamaah. Setelah itu, mereka duduk di halaman depan menikmati hangatnya matahari sambil minum teh. Mereka menanam bunga melati bersama. Danar berkata sambil tersenyum, "Kalau nanti bunganya mekar, berarti kita berhasil merawat sesuatu bersama." Lestari tertawa kecil. "Mas selalu punya cara membuat hal sederhana menjadi indah." Mereka juga mulai membuat daftar impian kecil. Bukan pergi ke luar negeri, bukan membeli rumah mewah, bukan pula mengejar kekayaan. Impian mereka sangat sederhana. Memasak bersama, memberi makan anak-anak yatim, berjalan santai di taman kota, melihat matahari terbit dari atas bukit, mengunjungi makam orang tua sambil mendoakan mereka, mengabadikan foto-foto sederhana di setiap tempat yang mereka datangi. Dan yang paling sering mereka lakukan, duduk berdampingan sambil berbicara tentang apa saja hingga larut malam. Tidak ada pembicaraan tentang kematian. Mereka memilih membicarakan kehidupan. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Listrik sempat padam. Rumah hanya diterangi cahaya lilin. Danar mengambil sebuah gitar tua yang sudah lama tersimpan. "Mas masih bisa bermain gitar?" Lestari bertanya sambil tersenyum. "Sedikit." Danar mulai memetik senar gitar dengan perlahan. Melodinya sederhana, namun cukup membuat suasana terasa hangat. Lestari bersandar di bahu suaminya. "Kalau waktu bisa berhenti." Danar menoleh. "Aku ingin malam ini tidak pernah selesai." Danar mengusap lembut kepala istrinya. "Waktu memang tidak bisa berhenti. Tapi kenangan akan tetap tinggal di hati." Lestari memejamkan mata. Ia berharap malam itu berlangsung selama mungkin. 2 bulan berlalu. Kebahagiaan mereka tidak pernah dibuat-buat. Mereka tetap tertawa, tetap saling menguatkan, tetap saling menggenggam tangan setiap kali kontrol ke rumah sakit.
Para perawat bahkan sering berkata bahwa Danar dan Lestari adalah pasangan yang selalu membawa senyum meski sedang menjalani pengobatan. Namun, di balik senyum itu, tubuh Danar mulai menunjukkan perubahan yang semakin jelas. Berat badannya terus menurun. Ia lebih sering batuk. Tenaganya cepat habis meski hanya berjalan beberapa langkah. Sementara Lestari mulai kembali merasakan tubuhnya mudah lelah. Meski fungsi ginjalnya masih baik, kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Suatu malam, ketika Lestari terbangun untuk mengambil air minum, ia melihat Danar duduk sendirian di ruang tamu. Pria itu sedang menahan batuk. Di atas sapu tangan putih yang ia genggam, tampak bercak darah yang mulai membasahinya. Danar buru-buru menyembunyikan sapu tangan itu ketika melihat Lestari berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, senyum itu tidak lagi mampu menutupi kenyataan. Lestari membeku. Air matanya perlahan mengalir. Tanpa perlu mendengar penjelasan siapapun, ia tahu, penyakit yang diderita suaminya telah memasuki tahap yang jauh lebih berat. Dan ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan 2 bulan terakhir mungkin adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan sebelum ujian terbesar benar-benar datang menghampiri kehidupan mereka. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah kecil yang selama 2 bulan terakhir menjadi saksi kebahagiaan Danar dan Lestari. Di dalam rumah, suasana terasa jauh lebih sunyi dibandingkan malam-malam sebelumnya. Lestari masih teringat jelas bercak darah yang dilihatnya di sapu tangan Danar semalam. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan setiap gerakan suaminya. Danar masih berusaha tersenyum, masih berusaha bercanda, masih membangunkan Lestari untuk salat subuh. Namun, tubuhnya tidak lagi mampu menyembunyikan rasa lelah. Napasnya semakin pendek, langkahnya semakin pelan, batuknya semakin sering datang. Meski demikian, setiap kali Lestari bertanya, Danar selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku masih baik-baik saja." Lestari tahu, jawaban itu bukan sebuah kebohongan, melainkan bentuk kasih sayang agar dirinya tidak ikut tenggelam dalam kesedihan. 3 hari kemudian, kondisi Danar mendadak memburuk. Saat sedang menyiram bunga melati yang mereka tanam bersama, tubuhnya tiba-tiba limbung. Ember kecil yang dipegangnya terjatuh. Air tumpah membasahi halaman. Lestari yang sedang menyiapkan sarapan langsung berlari keluar. "Mas!" Danar berusaha berdiri. Namun, kedua kakinya sudah tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Lestari memeluk suaminya sambil menangis. "Mas bertahan, ya." Danar mengangguk pelan. "Aku tidak apa-apa." Kalimat itu terdengar lirih, bahkan nyaris tidak terdengar. Ambulans segera membawa Danar menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, tangan mereka tidak pernah terlepas. Lestari terus menggenggam jemari suaminya sambil membisikkan doa. "Ya Allah, jangan dulu pisahkan kami." Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung memberikan penanganan intensif. Dokter Arif keluar dari ruang perawatan sekitar 1 jam kemudian. Wajahnya tampak sangat berat. Ia mendekati Lestari yang sejak tadi tidak berhenti berdoa. "Lestari." "Iya, Dok." Kondisi Danar semakin menurun. Air mata Lestari langsung mengalir. "Kami akan melakukan semua yang kami bisa." "Tapi..." Dokter Arif berhenti sejenak. "Sebaiknya Anda mendampingi beliau." Kalimat itu membuat kaki Lestari terasa lemas. Ia memahami maksud dokter tanpa perlu penjelasan lebih panjang. Ketika memasuki ruang perawatan, Danar tampak terbaring dengan berbagai alat medis yang membantu pernapasannya. Meski begitu, saat melihat Lestari datang, ia tetap berusaha tersenyum. "Lestari." Suara itu terdengar sangat pelan. Lestari segera duduk di samping ranjang. "Aku di sini, Mas." Danar menggenggam tangan istrinya. Tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. "Lestari." "Iya." "Terima kasih." Lestari langsung menggeleng sambil menangis. "Jangan bicara seperti itu. Aku harus bicara. Mas pasti sembuh." Danar tersenyum lembut. "Kita berdua sudah sama-sama tahu dokter sudah berusaha sekuat tenaga.
Lestari tidak mampu menjawab. Tangisnya semakin pecah. Danar mengusap air mata istrinya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ingat waktu kita menanam bunga melati. Lestari mengangguk. Ingat. Kalau nanti bunganya mekar, tolong tetap rawat. Karena di sana akan selalu ada kenangan kita. Lestari menggenggam tangan suaminya semakin erat. Mas, jangan tinggalkan aku. Danar memandang wajah wanita yang kini benar-benar menjadi cinta sejatinya. Dengarkan aku. Lestari mengangguk sambil terisak. Jangan pernah menyesali pernikahan kita. Walaupun hanya 2 bulan. Bagi aku, itu adalah 2 bulan paling indah sepanjang hidupku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan dipenuhi isak tangis keluarga yang sejak tadi berdiri di belakang. Ibunda Lestari menutup wajahnya. Keluarga Danar saling berpelukan. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan air mata. Danar kemudian memandang Dokter Arif yang berdiri tidak jauh dari ranjangnya. Dok. Iya, Danar. Tolong jaga Lestari. Dokter Arif menundukkan kepala. Insya Allah. Danar tersenyum lega. Ia lalu kembali menatap istrinya. Lestari. Iya, Mas. Kalau nanti aku sudah tidak ada, tolong jangan menangis setiap hari. Lanjutkan hidupmu. Lestari langsung menggeleng. Aku tidak mau bicara soal perpisahan. Danar menarik napas panjang. Aku memang pergi. Tapi cintaku tidak akan pernah pergi. Air mata Lestari jatuh membasahi tangan suaminya. Ia mencium tangan itu berkali-kali. Mas. Aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, kalimat itu akhirnya terucap. Danar tersenyum sangat bahagia. Aku juga mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu. Beberapa menit kemudian, napas Danar mulai terdengar semakin berat. Monitor jantung menunjukkan perubahan yang membuat para perawat segera bersiaga. Dokter Arif mendekat. Danar masih memandang wajah Lestari. Tatapan itu begitu tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah mempertemukannya dengan wanita yang dicintainya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Danar berbisik. Terima kasih sudah menjadi istriku. Lestari menangis sambil terus menggenggam tangannya. Terima kasih juga sudah menyelamatkan hidupku. Danar tersenyum untuk terakhir kalinya. Bibirnya perlahan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu, genggaman tangannya mulai melemah. Monitor jantung yang sejak tadi berbunyi perlahan berubah menjadi suara panjang yang memenuhi ruangan. Dokter Arif menundukkan kepala. Seluruh keluarga terdiam dalam tangis. Dengan suara lirih, ia berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Danar telah berpulang. Lestari memeluk tubuh suaminya sambil menangis sejadi-jadinya. Tangis itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis seorang istri yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Di luar jendela rumah sakit, hujan perlahan berhenti. Sinar matahari sore mulai menembus awan yang gelap. Seolah langit pun ikut mengantarkan kepergian seorang pria yang telah memberikan seluruh sisa hidupnya demi cinta. Sebelum jenazah Danar dibawa untuk dimakamkan, Lestari meletakkan telapak tangannya di atas dada suaminya untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, Mas, terima kasih karena telah mengajarkan aku bahwa cinta sejati bukan tentang lamanya bersama. Cinta sejati adalah tentang ketulusan, hingga maut benar-benar memisahkan. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa sejak pemakaman Danar selesai, kondisi kesehatan Lestari perlahan mulai menurun. Dan waktu yang tersisa untuk dirinya, ternyata tidak selama yang dibayangkan oleh semua orang. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Danar. Rumah kecil yang dahulu dipenuhi tawa mereka kini terasa begitu sunyi. Tidak lagi terdengar suara gitar tua yang dimainkan Danar setiap malam. Tidak ada lagi canda sederhana saat mereka memasak bersama. Kursi di teras rumah yang biasanya ditempati berdua kini hanya diduduki seorang wanita yang setiap hari memandang bunga melati di halaman depan. Wanita itu adalah Lestari. Setiap pagi,
Setelah menunaikan salat subuh, ia selalu menyiram bunga melati yang dahulu ditanam bersama Danar. Bunga itu kini tumbuh subur, putih, mekar dengan indah. Lestari tersenyum setiap kali melihatnya. Ia teringat ucapan Danar sebelum operasi. Kalau nanti bunganya mekar, berarti kita berhasil merawat sesuatu bersama. Kini bunga itu benar-benar mekar. Namun, orang yang mengucapkan kalimat itu sudah lebih dahulu berpulang. Meski transplantasi ginjal berjalan baik, kondisi kesehatan Lestari perlahan mulai menurun. Tubuhnya semakin mudah lelah. Sesekali ia mengalami sesak napas. Nafsu makannya berkurang. Berat badannya pun terus menurun. Dokter Arif masih berusaha memberikan pengobatan terbaik. Namun, hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa organ-organ lain di tubuh Lestari telah mengalami penurunan fungsi akibat penyakit yang telah lama dideritanya sebelum transplantasi dilakukan. Suatu sore, Dokter Arif menyampaikan hasil pemeriksaan dengan suara yang sangat pelan. "Lestari." "Iya, Dok. Kondisi Anda mulai melemah." Lestari hanya tersenyum. Ia tidak lagi terlihat terkejut. Seolah-olah hatinya sudah siap menerima kenyataan itu sejak Danar meninggal. "Berapa lama lagi, Dok?" Dokter Arif terdiam cukup lama. "Kami tidak bisa memastikan. Tetapi, kemungkinan waktunya tidak panjang." Lestari mengangguk pelan. "Terima kasih sudah selalu jujur kepada saya." Dokter Arif menundukkan kepala. Sebagai dokter, ia kehilangan dua pasien yang begitu menginspirasi. Sebagai manusia, ia kehilangan dua sosok yang mengajarkan bahwa cinta sejati benar-benar ada. Sejak hari itu, Lestari memilih menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak lagi menghitung berapa lama waktu yang tersisa. Ia hanya menghitung berapa banyak kebaikan yang masih bisa dilakukan. Ia mulai mengunjungi panti asuhan yang dahulu pernah didatangi bersama Danar. Ia membagikan makanan. Ia menemani anak-anak belajar membaca. Ia mendengarkan cerita mereka sambil tersenyum. Ketika salah seorang anak bertanya, "Kak, kenapa kakak selalu tersenyum?" Lestari menjawab dengan lembut, "Karena hidup akan terasa lebih ringan kalau kita tetap bersyukur, walaupun sedang sedih." Anak kecil itu kembali bertanya. Lestari mengangguk, "Iya. Karena kesedihan bukan alasan untuk berhenti menjadi orang baik." Jawaban sederhana itu membuat para pengasuh panti meneteskan air mata. Beberapa minggu kemudian, Lestari meminta izin kepada ibunya untuk pergi seorang diri ke makam Danar. Langit sore tampak cerah. Angin bertiup pelan. Ia membawa seikat bunga melati yang dipetik dari halaman rumah mereka. Sesampainya di makam, Lestari duduk perlahan. Tangannya mengusap nisan suaminya dengan penuh kasih sayang. "Assalamualaikum, Mas." Air matanya mulai mengalir. 3 bulan sudah Mas pergi. Rumah terasa sangat sepi. Bunga melati kita sudah mekar. Lestari merawatnya seperti janji Lestari waktu itu. Ia tersenyum sambil menahan tangis. "Lestari sehat lebih lama dari Mas. Terima kasih. Karena Mas sudah menepati janji. Mas benar-benar membuat Lestari bisa menikmati kehidupan, meski hanya sebentar." Beberapa menit kemudian, Lestari memejamkan mata. Ia membacakan doa untuk suaminya dengan penuh khusyuk. Sebelum pulang, ia berbisik pelan, "Mas." Sepertinya tidak lama lagi Lestari akan menyusul. Malam harinya, kondisi Lestari mendadak memburuk. Sesak napas yang selama ini datang sesekali kini semakin berat. Ibunya segera memanggil ambulans. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Lestari masih menggenggam tasbih pemberian ayahnya. Bibirnya tidak berhenti berzikir. Sesampainya di rumah sakit, Dokter Arif bersama tim medis segera memberikan pertolongan. Namun, Lestari justru tersenyum. "Dok." "Iya, Lestari. Terima kasih sudah berjuang untuk kami." Dokter Arif menahan air matanya. "Kami yang seharusnya berterima kasih." Lestari menggeleng pelan. "Titip pesan untuk semua orang." "Apa itu?" "Sampaikan jangan pernah menunda untuk mencintai. Jangan menunggu kaya.
Jangan menunggu sehat. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir. Ruangan menjadi sunyi. Semua yang mendengar pesan itu menundukkan kepala. Lestari kemudian meminta ibunya mendekat. Bu. Iya, nak. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Lestari. Ibu bangga sama kamu. Jangan terlalu lama menangis. Doakan saja, supaya Lestari bisa bertemu lagi dengan Mas Danar. Ibunya memeluk putrinya sambil menangis. Tentu, nak. Lestari sayang ibu. Ibu juga sangat sayang sama kamu. Lestari tersenyum. Senyum yang sama seperti saat pertama kali menerima lamaran Danar. Tulus. Penuh keikhlasan. Ia kemudian mengucapkan kalimat syahadat dengan lirih. Pandangan matanya perlahan mengarah ke jendela kamar perawatan. Cahaya matahari pagi mulai masuk menerangi ruangan. Dengan napas yang semakin pelan, Lestari berbisik, "Mas." Lestari pulang. Beberapa detik kemudian, monitor jantung perlahan berbunyi panjang. Dokter Arif memejamkan mata. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Lestari telah berpulang. Beberapa hari kemudian, sesuai permintaan terakhirnya, Lestari dimakamkan di samping makam Danar. Dua nisan sederhana berdiri berdampingan. Di antara keduanya tumbuh bunga melati yang harum setiap kali angin berembus. Orang-orang yang mengenal kisah mereka sering datang berziarah. Bukan hanya untuk mendoakan, tetapi juga untuk mengingat bahwa cinta sejati tidak selalu diukur dari panjangnya usia bersama. Tuhan hanya memberikan waktu yang sangat singkat. Namun, waktu yang singkat itu cukup untuk melahirkan cinta yang akan dikenang seumur hidup. Danar mengajarkan bahwa hidup menjadi berarti ketika kita rela berkorban demi orang yang kita cintai. Lestari mengajarkan bahwa menerima cinta dengan tulus adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Mereka memang hanya menjalani kehidupan sebagai suami istri selama 2 bulan. Namun, dalam 2 bulan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh sebagian orang meski hidup bersama selama puluhan tahun. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang hidup paling lama. Bukan pula tentang seberapa banyak harta yang dimiliki. Cinta sejati adalah ketika dua hati saling menguatkan, saling mengikhlaskan, dan tetap setia hingga napas terakhir. Dan benar adanya, hanya maut yang mampu memisahkan mereka. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.